Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Para densanako yang ada di Kalimantan Timur, malam ini Om WP kedatangan tamu spesial. Kalau di martabak itu kan ada namanya martabak spesial. Nah, ini tamu yang spesial khusus untuk Om WP sebenarnya. Sudah kangen 8 bulan tidak pernah ketemu. Beliau adalah Dr. Haji Irwan SIPMP, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Kemudian beliau juga adalah anggota Komisi 5 DPR RI. Assalamualaikum, Ananda. Waalaikumsalam, Om WP. Ya, ini kita ditonton oleh kawan-kawan yang ada di Kutai Timur, kemudian yang ada di Bontang, ada di Samarinda, dan hampir 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Bukan saja di sini sebenarnya, sampai di Malaysia, Hong Kong pun ditonton malam ini. Luar biasa. Kenapa saya mengambil judul Melepas Kangen? Karena memang kita masyarakat Kutai Timur ini kangen sama Haji Irwan yang selama 8 bulan ini kita kontak-kontakan hanya melalui HP misalnya. Tetapi malam ini mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya di Kabupaten Kutai Timur ini menyaksikan pembicaraan kita malam ini. Saya ingin mendengarkan cerita dari Haji Irwan. Perjalanan ke Kaltim ini selain reses apa aja sebenarnya? Ya, Kaltim ini kan bagaimanapun adalah asal ya. Dari semua tugas-tugas yang diemban sekarang. Sehingga di samping tugas konstitusi reses, tentunya ke Kaltim itu ya judulnya pulang kampung. Pulang kampung. Ya, pulang kampung itu sudah pasti hubungannya agak emosional. Betul. Karena disinilah kita dilahirkan, dibesarkan. Benar. Semua keluarga handai tolan dan rakyat yang memberi amanah juga semua dari Kalimantan Timur. Jadi memang di luar reses tentu ini hal yang sedikit mendalam, ya emosional Om WP. Jadi pasti kita mau terus ke Kaltim, Dan ini juga reses dulu yang pertama Januari saya hadir, kemudian beberapa reses berikutnya itu karena COVID, jadi kita banyak lakukan saya dari Jakarta tapi banyak lakukan aksi sosial aja, bantuan, masker, sembako dan lain-lainnya. Gitu. Kemudian sebelum kita berbicara jauh terkait dengan Kalimantan Timur, Om ini membawa hand sanitizer. Oh iya. Ini ada makna daripada hand sanitizer ini. Karena saya amati selama COVID melanda Indonesia ini, orang yang selalu bersuara lantang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia ini adalah Dr. Haji Irwan SIPMP. Ya. Begitu kencang mengkritisi itu. Kemudian saya dengar dari kritisan-kritisan itu akhirnya membuat sebuah buku. Apa-apa saja sebenarnya yang melandasi pikiran Haji Irwan sehingga begitu kencang mengkritisi pemerintah yang ada di Republik ini. Ya, kritik itu memang datang dari tadi ya, bagaimana hal itu dipikirkan, kemudian disuarakan, kemudian kita juga kasih beberapa masukan untuk aksi-aksi tindakan. Jadi bukan hanya mengkritik, karena terkait pandemi COVID ini kami juga melakukan beberapa aksi ya, termasuk pembagian masker, APD ke kawan-kawan petugas medis, juga sembako ke masyarakat yang terdampak. Nah, kritik itu saya sampaikan karena saya melihat ada kecerobohan pemerintah di awal. Dalam hal ini Pak Jokowi dan jajaran dalam merespon pandemi COVID-19 ini, karena seharusnya di akhir tahun itu kan COVID ini sudah jelas, sudah jelas lokusnya, tapi kemudian kebijakan pemerintah pusat justru menganggap ini bukan sebagai ancaman serius, bahkan pada saat itu pemerintah malah mengambil kebijakan mensubsidi transportasi udara, termasuk kemudian hotel-hotel untuk meningkatkan wisata. Itu di akhir tahun. Kemudian di Januari belum ada aksi yang serius untuk kemudian mitigasi.
termasuk Februari, bahkan blunder tuh banyak pernyataan beberapa pejabat pembantu presiden, baru kemudian kelabakan pada saat ditemukan ya di Maret itu ada yang positif. Kemudian ya kita bantu masukan walaupun memang terlambat, tetapi kita juga mendesak pada saat itu bahwa lockdown itu sebenarnya menjadi solusi karena pada saat itu daerah-daerah di luar Pulau Jawa, khususnya Jakarta masih nol ya, masih zona hijau. Betul. Semua artinya pada saat itu sebenarnya lockdown prioritas itu harusnya di Jakarta dilakukan, sehingga karena beberapa aktivitas masih berlangsung, bandara juga masih dibuka kemudian aktivitas wisata dan lainnya, termasuk bahkan tenaga asing masih diperbolehkan, termasuk penerbangan luar negeri juga masih berlangsung. Jadi di situ kritik kita di awal, bagaimana kemudian pengelolaan pemerintah ini memandang remeh masalah COVID ini. Ya gitu. Kata nenek kita di kampung di Sulawesi Selatan itu menyatakan bahwa macapai. Artinya terlalu diremehkan persoalan ini, sehingga apa yang terjadi sekarang ini luar biasa. Kemudian di masa new normal juga, atau wacana yang dilemparkan new normal itu, Haji Irwan tetap mengkritisi itu. Dasar pemikirannya untuk mengkritisi itu apa? Ya, jadi rentang waktunya itu kan Maret, April, Mei. Nah, pada saat itu Pak Jokowi mengatakan bahwa pandemi ini diprediksi puncaknya Juni, ya, berakhir. Nah, tapi sebelum Juni udah dideklar new normal. Padahal yang kita tahu respon penanganan pemerintah terhadap COVID ini justru sangat-sangat banyak masalah di lapangan ya. Rapid test sangat-sangat kecil ya presentasinya, kemudian bantuan untuk penanganan jaringan pengaman sosialnya juga belum realisasinya, belum ke masyarakat, ya, ke pemerintah daerah juga belum tuntas, bantuan langsung tunai dan lain-lainnya. Padahal ada Perpu yang dikeluarkan yang sangat luar biasa itu Om WP, kewenangannya bahkan tidak bisa dipidana ya. Betul. Nah, sekarang sudah menjadi undang-undang dan kami melihat inkonsistensi pemerintah di situ karena harusnya memang tekanan ekonomi terjadi dengan pandemi COVID ini, tapi kita lihat pola trennya grafik secara grafik eksponensial itu terus meningkat, itu yang positif dan lainnya, sehingga keputusan new normal yang terburu-buru membuat kemudian persepsi masyarakat juga jadi terbentuk seolah-olah pandemi COVID ini sudah selesai. Di situ yang kemudian terjadi ledakan yang kemudian beberapa kali lipat justru ada peningkatan baik positif maupun yang meninggal. Nah, itu kemudian diakui oleh pemerintah, makanya kemudian mengakui bahwa ada kesalahan penyebutan new normal yang kemudian dirubah diksinya menjadi harusnya kebiasaan baru. Saya pikir sama. Nah, kemudian Pak Jokowi kemudian meralat kembali bahwa pandemi COVID ini diprediksi berakhir akhir Agustus. Ya, kalau kemudian akhir Agustus diprediksi seperti itu, diralat dari Juni ke Agustus, harusnya gugus tugas jangan dibubarin sekarang. Nah, ini kan dibubarin sekarang, harusnya kan dibubarkan September. Jadi itulah kemudian blunder-blunder yang dilakukan pemerintah terkait pandemi COVID ini. Mungkin kita memahami bahwa ada permasalahan ekonomi di situ, tapi keselamatan rakyat adalah yang utama. Gitu. Keselamatan rakyat adalah utama. Kemudian inkonsistensi pemerintah terkait dengan COVID-19 ini sungguh luar biasa juga. Sekarang kita melihat bahwa begitu ada new normal, kemudian diubah adaptasi kebiasaan baru, justru semakin meningkat masyarakat kita yang terpapar oleh COVID-19 ini. Ini mungkin berat memang yang kita hadapi. Seharusnya pemerintah itu mendengarkan juga lah suara-suara luar, termasuk suara dari kawan-kawan di DPR RI terkait dengan teriakan-teriakan mereka tentang COVID-19 ini. Kita lihat sebenarnya Pak Jokowi selalu merespon masukan-masukan, kritikan dari di luar pemerintahan, tetapi memang yang kami lihat clear itu bahwa pembantunya di sini kemudian di beberapa momentum berbeda dengan yang diinginkan presiden. Misalnya presiden melarang mudik, tapi Kementerian Perhubungan merelaksasi transportasi.
gitu kan, kemudian pemerintah Pak Jokowi ingin mengetatkan, justru Kementerian Kesehatan melonggarkan. Jadi inilah ada permasalahan komunikasi antara pembantu presiden dengan presidennya. Makanya ya. Pak Presiden marah-marah juga kan. Ya. Saya pikir marah-marah itu serius ya. Oke, ini kita sapa-sapa dulu ini. Dari sana kita yang sudah bergabung ini. Ya. Ini ada Tiar Matalete, selamat malam Tiar. Kemudian ada Ipul Hoki dari Bengalon. Kemudian ada Yusuf Pangalalo, ada Pani Tambayong, kemudian ada kadar-kadar Ali Fabregas ini dari Gorontalo, adik kita ini luar biasa juga adik kita ini. Kemudian ada, menantu saya ini, Yunia Heri Sugiono, apa kabar Jakarta ini Anda? Nonton juga. Ya, kemudian Randi, ada Andi Andis ini seorang pemuda yang luar biasa juga saya lihat ini. Iya. Mudah-mudahan dia bisa menjadi kader Partai Demokrat yang bisa kita andalkan. Sudah kader ya? Iya. Bisa mengikuti jejak kakaknya Irwan Peco. Sudah mengikuti, sama-sama pengurus DPP. Oh begitu ya. Kemudian ada Abah Munawir, selamat malam Abah. Banyak ini kawan-kawan yang bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan kita di Berau kemudian Bontang juga ikut bergabung malam ini. Kemudian Pak Haji kita sudah cerita tadi itu, saya panggil Pak lagi. Ya biasalah, belepotan juga kita ngomong sama anggota DPR. Yang paling krusial sebenarnya di Kutai Timur adalah persoalan infrastruktur. Dan kebetulan Ananda ini diberi amanah untuk duduk di Komisi 5 yang menangani masalah infrastruktur itu. Yeah. Sumbangsi ke depan kira-kira atau hari ini apa yang telah dilakukan oleh Ananda Haji Irwan terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur ini? Ya, jadi saya betul-betul memahami ya secara geografis, kemudian secara demografis, sosiologis permasalahan di Kutai Timur ini, karena memang saya lahir di sini. Saya juga sebelum masuk ke politik juga sebagai ASN juga di Kutai Timur. Yeah. Dan melihat permasalahan itulah yang kemudian menjadi penghambat ya adanya percepatan pembangunan di Kutai Timur. Makanya pasca dilantik ya di DPR RI, fokus saya kemudian membangun koordinasi sebenarnya ya antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, termasuk dengan pemerintah pusat. Makanya gerak cepat sebenarnya Om. Ya termasuk infrastruktur itu di reses saya pertama di awal tahun itu saya langsung meninjau jalannya, jalan nasional ya dari Bontang, Sangatta, Bengalon, Bengalon, Poros Sangkulirang. Nah jalan nasional yang lain itu kan Sangatta, Wahau, kemudian ke Berau, ya itulah jalan nasional yang ada di Kutai Timur. Kutai Timur ya. Ya, nah sehingga kemudian kita rencanakan untuk masuk di 2020. Harusnya sebenarnya poros-poros itu udah mulus ya di akhir tahun ini, tapi kemudian ada COVID sehingga beberapa anggaran itu kemudian program itu direalokasi anggaran maupun di refocusing ya programnya, sehingga menjadi tadinya single years menjadi multi years, sehingga insya Allah tapi tahun 2021 akhir poros jalan nasional di Kutai Timur insya Allah mulus Om Epe. 2021? Iya akhir tahun ya, semulor-mulornya sampai 2022 pokoknya mulus semua Om Epe kita. Karena memang ini mitra kita ya DPR ini. Nah bukan hanya jalan nasional yang kita urusi Om Epe, saya juga kemudian mengkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan hibah pelabuhan Kenyamukan. Itu yang menjadi persoalan. Ya sebenarnya kita juga perlu dorongan karena saya ini kan bukan eksekutif ya, kita juga sebenarnya menunggu semangat yang yang berlebih dari pemerintah daerah, pemerintah Kutai Timur untuk mendorong ini sama-sama. Jangan sampai ada istilah mulai dari zaman kuda makan tembaga sampai kuda makan rumput, pelabuhan Kenyamukan itu belum selesai. Ya sebenarnya kan kita berhasil itu, tadinya kan beberapa tahun nggak pernah dibahas itu, kemudian saya pada beberapa kali rapat saya tagih ya Kementerian Perhubungan. Nah prosesnya sekarang di Kementerian Keuangan untuk hibah itu. Ini sebenarnya saya sampaikan dalam kesempatan ini keputusan terburu-buru permintaan hibah dari pemerintah daerah ini ke pemerintah pusat. Karena pada prinsipnya pemerintah pusat
pada saat itu meluncurkan sebenarnya pembiayaan untuk SW ini. Tapi bersamaan di tahun yang sama ada permintaan hibah dari pemerintah daerah untuk pelabuhan Kenyemunkan ini diserahkan ke daerah gitu. Padahal kalau tetap kewenangannya di pusat mudah sekali nih Om Epe, karena ini kan mitra kita nih. Betul. Mitra Komisi 5. Tahun depan saja ada kita alhamdulillah berhasil alokasikan pengembangan pelabuhan di Paset, termasuk pengembangan pelabuhan di Sangkulirang, di Pelabuhan Maloy. Jangan-jangan Sangkulirang lebih duluan nanti daripada Kenyemunkan? Oh, sudah pasti Om Epe. Sudah pasti duluan? Sudah pasti duluan Sangkulirang. Sangkulirang? Ya, karena di Sangkulirang tahun depan sudah masuk pagu indikatif prioritas di 2021 untuk pengembangan pelabuhan yang di Maloy, bukan internasionalnya, tapi yang di Maloynya. Yang di Maloynya ya? Ya, yang digunakan untuk ini, untuk aktivitas industri ya. Industri di pelabuhan itu. Yang di belakang Pulau Rinting atau Pulau apa? Iya, di depannya itu. Di depannya Pulau Rinting itu. Selama ini kan semua CPO apa semuanya kan di situ bongkarnya Om Epe. Nah, ini yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat, bahwa ternyata kenapa pelabuhan Kenyemunkan itu tersendat pembangunan, karena ini persoalan penyerahan hibah ke Kabupaten Kutai Timur. Kenapa sebenarnya tidak diurus oleh kabupaten? Nah, justru itu MPP itu kan kewenangannya dulu di pemerintah pusat. Pembangunan anggarannya pun dari pemerintah pusat. Tapi kemudian ada mungkin miskomunikasi. Pemerintah pusat di tahun yang sama mengucurkan anggaran untuk pembangunan SW itu di atas 20-an miliar tuh waktu itu. Tapi pada tahun yang sama ada permintaan hibah. Jadi bersamaan antara sehingga dana itu ditarik kembali ke pusat, kemudian beberapa tahun kemudian hibah itu tidak kunjung diberikan ke daerah. Nah, ini kan harusnya pemerintah daerahnya harus benar-benar berusaha sungguh-sungguh ini segera hibah ini tuntas, karena kalau hibah ini tidak tuntas, maka ini ada status quo di sini. Pemerintah pusat tidak bisa berikan anggaran, alokasikan anggaran, pemerintah daerah juga belum bisa karena kewenangannya masih di pemerintah pusat. Ya, makanya kita dorong terus ini Om Epe. Padahal Tante itu berpikir, wah kalau saya ke Makassar pakai daster aja, Kenyemunkan langsung tiba di Makassar katanya. Ya, Kenyemunkan itu kan sudah masuk SK penetapan oleh Pak Jokowi sebagai tol laut, hubungannya dengan Nunukan, termasuk dengan Makassar, Parepare dan lain-lainnya. Ya harusnya dengan berfungsinya pelabuhan itu tentu stabilitas harga bahan pokok, termasuk harga material untuk infrastruktur itu semuanya bisa stabil Om Epe. Jadi harusnya itu menjadi prioritas pemerintah daerah untuk segera tuntaskan. Pelabuhan Kenyemunkan. Kemudian kemarin kita mampir di Bandara Sangkima. Itu juga menjadi peribahasa. Mulai dari zaman kuda makan tembaga sampai kuda makan keju, pelabuhan Bandara Sangkima belum selesai. Ini persoalannya di mana sebenarnya ini? Koordinasi, komunikasi saya pikir. Karena pada saya komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, pada prinsipnya kemarin bahkan disiapkan untuk tahun 2021 untuk perencanaan DED-nya dari Kementerian Perhubungan untuk pembangunan Bandara Sangkima itu. Tapi memang ya saya pikir effort dari pemerintah daerah ini harus lebih kuat lagi. Memang kita membangun daerah itu, kita jangan merasa dengan APBD kita segitu kemudian menganggap itu cukup. Ya, karena ini hubungan pemerintah pusat dan daerah ini sebenarnya sangat-sangat memberikan keleluasaan untuk memanfaatkan pos-pos anggaran APBN. Ya, karena harusnya pembangunan bandara ini bisa disupport oleh pembiayaan APBN. Kemarin itu sempat Om cemburu sebenarnya. Ketika Haji Irwan berbicara bahwa di Kutai Barat kalau tidak salah itu ada bandara yang mau dibangun di Mahulu. Di Mahulu Kenapa harus di Mahulu dulu? Seharusnya kan di sini. Ternyata masalahnya pemerintah daerah kita lamban merespon persoalan ini. Ya, tadinya kan kita mau alokasikan DED-nya itu di Kutim, tapi ternyata di Kutim kan belum tuntas. Antara mau Bandara Sangkima atau bahkan mau di di Tanjung Bara. Padahal Tanjung Bara itu kan itu bandara private kan. Nah, saya ini nih yang gini-gini nih. Ujungnya dilupakan, nggak dibahas lagi. Akhirnya tentu nggak bisa menunggu makanya pengembangan bandara Data Dawei di Mahulu kita alihkan ke sana gitu. Padahal itu jatah Kutai Timur. Ya. Luar biasa ya. Sayang sekali. Momentum kita tidak bisa tangkap.
karena keleletan pemerintah daerah kita. Ya, harusnya dua-duanya ya, karena di Maulu juga menjadi penting karena di Maulu itu juga terisolasi ya, karena infrastruktur jalan daratnya juga belum